Selamat pagi adik-adik semua, para peserta FLS 2N dan O2SN. Selamat pagi kami ucapkan kepada operator sekolah, kepala sekolah, guru pembina, serta dari Dinas Pendidikan. Nah, terima kasih telah bergabung pada sosialisasi registrasi untuk lomba FLS 2N dan juga untuk lomba O2SN. Nah, sebelum kita mulai, mari kita akan mendengarkan arahan dari Koordinator Bidang Dikdas, Bapak Keri Darwindo. Kepada Bapak Keri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi registrasi untuk lomba, baik itu O2SN maupun FLS 2N. Bapak dan Ibu, para pembina, para pembimbing, kepala sekolah, maupun teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Provinsi yang hadir di kegiatan sosialisasi hari ini. Hari ini kita akan memberikan panduan, ya, tutorial terkait dengan cara melakukan registrasi untuk kegiatan FLS 2N dan O2SN untuk tahun 2022. Baik itu jenjang SD maupun jenjang SMP. Untuk lomba O2SN tahun 2022, kita masih mempertandingkan cabang pencaksilat dan karate, baik itu putra dan putri. Pelaksanaannya masih sama dengan tahun kemarin, yaitu secara daring. Dan untuk FLS 2N, itu ada 5 bidang yang akan diperlombakan, ya, baik itu untuk jenjang SD maupun SMP. Untuk jenjang SD ada lomba pantomim, ya, lomba menyanyi tunggal, seni tari, cerita bergambar, dan kriya nyam. Sedangkan untuk SMP itu ada 5 cabang juga, yaitu festival kreativitas tari, kemudian festival musik tradisional, gitar duet, vokal solo, dan desain poster. Bapak berharap bahwa anak-anakku, ya, sobat prestasi yang mempunyai hobi, mempunyai kesenangan di bidang-bidang yang tadi Bapak sebutkan, mari kita berunjuk, ya, berunjuk kemampuan tentunya, ya, untuk menjadi yang terbaik di dalam 5 cabang yang diperlombakan. Namun, ya, tentunya sebelum sobat prestasi, anak-anakku, untuk mengikuti lomba, ada tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu adalah tahap registrasi atau pendaftaran. Nah, tahap registrasi pendaftaran ini penting sekali. Mengapa? Karena jangan sampai nanti, ya, sobat prestasi, anak-anakku, ya, di dalam melakukan registrasi pendaftaran itu ada terjadi kesalahan atau mengisi data-data yang kurang lengkap, ya, sehingga nanti di sistem kami itu tidak akan terekam dengan baik. Nah, oleh karena itu para pembimbing, para pembina, sobat prestasi, teman-teman Dinas Pendidikan, mohon dapat menyimak acara ini dengan baik. Dan apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, mohon ditanyakan, ya.
Pertanyaan boleh disampaikan pada saat kegiatan ini atau juga nanti setelah kegiatan ini ya kita ada apa namanya ada narahubung gitu ya atau apa namanya kita membuka apa namanya konter ya, ada kontaknya nanti akan kita sampaikan ya. Jadi para pembina, para pembimbing, teman-teman dinas bisa bertanya kapan saja. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita ya terkait dengan apa namanya bagaimana cara-cara untuk melakukan pendaftaran. Bahwa kita sudah menggunakan apa namanya aplikasi ya, aplikasi yang tentu saja ini sudah kita sempurnakan juga untuk tahun ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat menyimak ya, dan jangan lupa hal-hal yang belum dipahami ya untuk segera ditanyakan supaya nanti dapat mendaftar dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Keri untuk arahannya. Saya menyapa teman-teman semua, boleh dari kabupaten kota mana saja yang sudah hadir untuk live YouTube kali ini, boleh disapa teman-temannya melalui kolom chat. Dan dari Dinas Pendidikan juga boleh menyampaikan dari Dinas Pendidikan mana saja yang sudah hadir. Oke, terima kasih untuk responnya. Nah, kami ingatkan sekali lagi bahwa untuk lomba Evaluasi 2N dan juga untuk O2SN yang akan diregistrasikan kepada Pusat Prestasi Nasional itu adalah perwakilan tiap kabupaten kota. Jadi, kami mohon kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan seleksi untuk Evaluasi 2N dan juga untuk O2SN untuk mendapatkan pemenangnya yang akan diregistrasikan pada Pusat Prestasi Nasional. Jadi, tidak semua sekolah itu akan diregistrasikan, beda dengan lomba OSN. Nah, selanjutnya mari kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan registrasi lomba O2SN dan juga Evaluasi 2N kepada Mas Angga, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dinas, Bapak Ibu Pembina, dan Sobat Prestasi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses praregistrasi dan registrasi untuk FLS 2N dan O2SN. Jadi ada 3 hal yang akan saya jelaskan di sini. Pertama, untuk praregistrasi atau pembuatan akun sekolah. Kedua, registrasi peserta FLS 2N, dan yang ketiga, registrasi peserta O2SN. Nah, jadi pertama, Bapak Ibu operator atau pembina yang mengakses dari website Puspresnas terlebih dahulu. Di sini silakan akses website Pusat Prestasi Nasional, silakan pilih jenjangnya SD atau SMP. Lalu nanti ada cabang lombanya, pilih O2SN atau FLS 2N, klik laman. Setelah itu akan masuk ke halaman lomba, halaman selanjutnya. Ke halaman lomba, silakan pilih akan registrasi untuk lomba apa, apakah FLS 2N atau O2SN. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login, di halaman selanjutnya. Di halaman login, silakan klik buat akun di sini untuk mengawali proses praregistrasi. Nah, setelah itu, pilih daftar sebagai sekolah, lalu pilih provinsinya,
pilih kabupatennya dan pilih kecamatan, dan jenis sekolah. Pilih SDMI atau SMP MTS, masukkan NPSN-nya, dan masukkan kode registrasi yang diberikan oleh dinas. Jadi nanti kode registrasi ini hanya muncul di akun dinas. Kami mohon kepada dinas hanya memberikan kepada sekolah yang menjadi perwakilan kabupaten kota. Setelah itu klik submit. Jika sesuai, maka akan masuk ke halaman form koordinator sekolah. Di sini silakan lengkapi. Jadi ada beberapa kolom yang sudah terisi. Salah satunya adalah nama instansi. Pada nama instansi, jika nama instansinya tidak sesuai dengan instansi dari Bapak Ibu, tolong tidak dilanjutkan untuk submit atau mengganti nama instansinya. Karena berarti ini karena NPSN yang dimasukkan ketika tadi sebelumnya itu salah NPSN-nya. Jadi silakan ulang kembali proses praregistrasi dengan masukkan NPSN yang benar. Jadi selain nama instansi yang harus benar, di sini juga data lainnya harus benar, terutama untuk email pribadi. Email pribadi ini berlaku sebagai akun, ini dimasukkan dalam domain Gmail. Lalu untuk catatan lainnya, untuk NPWP jika tidak ada, silakan masukkan angka 0 saja. Nah, jika sudah, silakan klik submit. Setelah itu akan muncul pesan selanjutnya. Sebuah email telah dikirim kepada email yang tadi didaftarkan. Silakan cek emailnya sebelum tanggalnya kadaluarsa. Buka emailnya. Nanti ada email yang dikirimkan. Nah, di sini klik link berikut. Link berikut ini adalah link buat sekarang di sini. Silakan diklik. Jika masih ada waktunya, maka akan masuk ke halaman untuk membuat password baru. Silakan masukkan password yang diinginkan dan konfirmasi password yang dimasukkan pada dua kolom ini harus sama. Setelah itu, klik submit. Setelah klik submit, maka akun Bapak Ibu sudah aktif. Jika Bapak Ibu tidak melakukan proses tadi, hanya mengisikan form koordinator dan tidak membuka email, maka ketika dicoba untuk login, akan muncul user tidak aktif. Masuk ke halaman login. Nah, seperti itu untuk proses praregistrasi atau proses pembuatan akun dari sekolah. Jadi pertama, ini selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan registrasi untuk FLS 2N. Di sini silakan masukkan email dan password. Email yang tadi didaftarkan ketika proses registrasi, pastikan ketika memasukkan emailnya dalam huruf kecil semua dan tidak mengandung spasi, dan masukkan password, lalu klik sign in. Nah, lalu akan masuk ke halaman dashboard. Di sini yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan pembina atau pelatih terlebih dahulu. Silakan klik FLS 2N, lalu pilih pembina pelatih. Di halaman selanjutnya, tambah data pembina. Di sini tambah data pembina, ada beberapa kolom yang sudah diisi. Nah, silakan lengkapi kolom-kolom yang belum diisi. Di sini catatannya sama seperti sebelumnya di form sekolah. Untuk NPWP, jika tidak ada, diisi angka 0 saja. Setelah itu, klik submit. Setelah klik submit, silakan akses FLS 2N Provinsi untuk mendaftarkan peserta. Nah, di sini untuk mendaftarkan peserta, pilih cabang lombanya. Di sini misal saya milih untuk cabang lomba perorangan, gambar bercerita. Nah, lalu jika lombanya perorangan, akan diarahkan untuk pencarian NISN. Silakan masukkan NISN-nya, NISN peserta didik yang akan didaftarkan sebagai peserta, klik cari. Jika ditemukan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi akan muncul di sini tampilan ditemukan. Jika tidak ditemukan,
ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah NISN-nya memang tidak terdata di data Pusdatin yang Puspresnas gunakan. Kedua, NPSN peserta didik yang didaftarkan tidak sama dengan sekolah yang login. Atau bisa jadi Bapak Ibu ingin mendaftarkan anak yang baru pindah, ternyata di data Pusdatin yang kami gunakan, anaknya, peserta didiknya masih terdata di sekolah lama. Nah, hal seperti itu mengakibatkan tidak ditemukannya NISN. Nah, jika sesuai, maka akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu lengkapi. Silakan dilengkapi, lalu unggah dokumen kelengkapan. Unggah dokumen kelengkapan, lalu klik submit. Jika klik submit, maka akan muncul nama pesertanya di halaman selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tombol pada kolom aksi. Nah, untuk mengubah data, Bapak Ibu dapat mengklik icon pensil pada kolom aksi. Lalu jika ingin menghapus peserta, Bapak Ibu dapat mengklik icon tong berwarna merah di sini. Nah, untuk mengunggah karya, Bapak Ibu dapat melakukan klik icon kamera di sini. Jadi silakan klik icon kamera. Nah, masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini silakan masukkan link karyanya dari peserta. Nah, tolong ketika memasukkan link karyanya sudah sesuai dengan cara memasukkan link media. Jadi untuk cara masukkan link medianya ada di atas di sini. Nah, ketika masukkan juga pastikan sesuai dengan judul kolomnya. Misalnya di sini untuk gambar bercerita. Jadi kalau misalnya ini link PDF foto gambar hitam putih, maka yang dimasukkan adalah PDF gambar hitam putih. Jika sudah dimasukkan dan sesuai dengan cara masukkan link media, silakan klik submit. Nah, untuk kembali melihat apakah link karya dimasukkan sudah sesuai atau belum, silakan klik kembali icon kamera pada kolom aksi. Jika tampil seperti ini, atau yang diunggahnya bentuknya video dapat di-play, nah berarti link karya yang dimasukkan sudah sesuai. Nah, seperti itu untuk mendaftarkan peserta FLS 2N perorangan. Selanjutnya akan masuk untuk FLS 2N berkelompok, untuk cabang lomba kelompok. Nah, sama seperti sebelumnya, tambah peserta, nanti akan pilih cabang lombanya terlebih dahulu. Setelah dipilih, maka akan masuk ke halaman ini, tambah grup. Di sini nama grupnya, jika ingin menggunakan nama sekolah silakan, atau mempunyai nama grup lain silakan masukkan, lalu pilih pembinanya, klik submit. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan di bawahnya. Nah, untuk ini langsung berwarna merah nama dari kelompoknya, karena ini berwarna merah karena anggota kelompok dari peserta ini belum ditambahkan atau masih kurang dari jumlah maksimal pesertanya. Klik nama pesertanya, lalu masuk ke halaman anggota. Nah, di halaman anggota dari peserta tersebut, silakan klik tambah peserta. Nah, dilakukan hal yang sama seperti lomba perorangan, masukkan NISN peserta didik yang ingin didaftarkan, lalu klik cari di sini. Jika sesuai, NISN-nya ditemukan, maka akan masuk halaman form peserta, silakan dilengkapi. Setelah itu, unggah dokumen kelengkapan. Nah, lalu berhasil didaftarkan. Jika semuanya sudah berhasil didaftarkan, maka
warna dari nama pesertanya untuk cabang lomba kelompok berubah, tidak merah, dan pada kolom aksi, icon kameranya untuk mengunggah karyanya muncul. Nah, untuk mengunggah karyanya sama seperti yang lomba perorangan, diklik, lalu muncul. Kolom-kolom untuk memasukkan link karya. Jadi saya ulangi, harus dipastikan cara masukkan link karyanya sesuai dengan cara masukkan link media di sini. Di halaman selanjutnya. Nah, jika sudah, diklik submit. Klik submit. Nah, untuk melihat apakah link karya yang diunggah sudah dapat dilihat atau belum, di halaman selanjutnya, silakan klik kembali icon kameranya. Diklik, jika muncul seperti ini, dan dapat di-play, ditonton, nah ini sudah sesuai berarti link karya yang dimasukkan. Seperti itu, Mbak Maris, untuk registrasi FLS 2N. Oke, terima kasih Mas Angga untuk penjelasan untuk FLS 2N. Nah, Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan dan juga dari sekolah, kami sampaikan bahwa untuk FLS 2N itu sebagai perwakilan kabupaten kota hanya 2 tim atau 2 peserta untuk tiap cabang lomba. Jadi mohon Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan melakukan seleksi terlebih dahulu untuk menentukan perwakilan kabupaten kota yang akan didaftarkan kepada Pusat Prestasi Nasional. Nah, teman-teman semua sudah banyak yang bertanya terkait dengan mau PPT yang disampaikan oleh Kakak Angga tadi. Jadi, untuk link registrasi, panduan teknis, kemudian PPT tadi yang disampaikan itu sudah ada di laman Pusat Prestasi Nasional. Jadi, teman-teman semua boleh dilihat dulu chat yang telah dipin oleh Pusat Prestasi Nasional. Itu sudah ada link yang akan mengantarkan teman-teman semua ke laman Pusat Prestasi Nasional. Di dalamnya sudah ada link untuk registrasi, kemudian petunjuk teknis, kemudian surat-surat yang diperlukan dalam registrasi, dan juga paparan terkait dengan penjelasan registrasi tadi. Itu dia. Nah, sekarang kita lanjutkan terkait dengan penjelasan registrasi untuk O2SN. Silakan dilanjutkan, Mas Angga. Baik. Ya, baik. Jadi masuk ke halaman selanjutnya. Sekarang kita akses halaman login dari O2SN. Nah, di sini saya asumsikan Bapak Ibu dari sekolah sudah melakukan praregistrasi dan sudah mempunyai akun untuk login di O2SN. Silakan masukkan email yang sudah didaftarkan di proses praregistrasi dan password yang dibuat, lalu klik sign in. Nah, di sini sama seperti lomba-lomba lainnya, mendaftarkan pelatih dan pembina terlebih dahulu. Klik O2SN, lalu klik submenu pembina atau pelatih, tambah data pembina. Sini silakan lengkapi datanya, lalu klik submit. Setelah itu kembali ke halaman O2SN, pilih provinsi, lalu klik tambah peserta. Klik tambah peserta, silakan masukkan NISN dari peserta didik yang ingin didaftarkan sebagai peserta, lalu klik cari. Jika ditemukan, maka akan masuk ke halaman peserta. Di sini silakan lengkapi data dari peserta, lalu klik lanjut. Nah, di komen kelengkapan ini, karena ada beberapa kelengkapan di halaman selanjutnya. Nah,
Sini silakan unggah foto dan surat kelengkapan. Nah, silakan baca di Juknis dokumen kelengkapan apa saja yang perlu diunggah. Nah, dokumen kelengkapan itu dibuat jadi satu dokumen, lalu diunggah di sini sebagai surat kelengkapan. Setelah itu, klik submit. Setelah klik submit, jika sesuai dan berhasil didaftarkan, maka peserta akan muncul. Nah, di sini ada beberapa icon pada kolom aksi. Pada kolom aksi ada beberapa icon. Jadi, ada icon kamera seperti di FLS 2N untuk mengunggah video. Lalu ada icon unduh di sini. Icon unduh atau panah ke bawah ini untuk mengunduh biodata. Lalu ada icon kartu. Icon kartu di sini untuk mengunduh dari ID card yang akan digunakan ketika pembuatan video. Nah, jadi silakan unduh terlebih dahulu ID card di sini untuk nanti pembuatan video. Nah, untuk mengunggah videonya silakan klik kamera. Nanti akan muncul. Nah, silakan masukkan sesuai dengan judul kolomnya. Jadi, jika link penyisihan, masukkan video penyisihan untuk final, masukkan video untuk final. Jika sudah, klik submit. Jangan lupa ketika memasukkan linknya, sesuai dengan cara memasukkan link media. Klik submit. Setelah klik submit, untuk melihat kembali apakah video yang dimasukkan sudah sesuai atau belum, silahkan klik kembali icon kamera. Jika videonya dapat diputar, maka ini sudah sesuai cara masukkannya. Ya. Seperti itu, Kamaris, untuk O2SN registrasi. Terima kasih Kakak Angga untuk penjelasannya terkait dengan sistem registrasi untuk lomba O2SN. Bapak dan Ibu dan teman-teman dari sekolah, kami sampaikan lagi bahwa untuk O2SN, untuk cabang lomba pencaksilat, itu 3 untuk putra dan 3 untuk putri untuk perwakilan kabupaten kota, dan juga untuk cabang lomba karate 2 putra dan 2 putri untuk perwakilan kabupaten kota. Jadi sekali lagi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota harap melakukan seleksi terlebih dahulu untuk menentukan peserta yang akan didaftarkan ke Pusat Prestasi Nasional. Nah, kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Adik-adik semua, Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat YouTube. Kita akan membahas satu pertanyaan yang disampaikan. Oke, pertanyaan yang pertama dari Rini Emilia Sari. Pada saat registrasi ada kendala NISN peserta tidak ditemukan. Apa yang perlu dilakukan? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kakak Angga. Jadi apabila muncul NISN tidak ditemukan, jadi kemungkinan yang pertama itu adalah operator sekolah belum melakukan update Dapodik. Jadi mohon operator sekolah melakukan update Dapodik, update EMIS terlebih dahulu dan memastikan semua kolom-kolom data peserta itu sudah diisi. Itu ya, jadi mohon operator sekolah dan operator EMIS melakukan update Dapodik, update EMIS terlebih dahulu dan pastikan mengisi semua kolom data siswa. Pertanyaan yang kedua, untuk Sarni Mboa, kalau sudah ada tahun lalu untuk FLS 2N sudah ada karyanya, apakah boleh itu saja yang dipakai? Jadi untuk Sarni, jadi setiap tahun itu akan ada perbedaan tema untuk FLS 2N. Jadi pasti materi yang diminta oleh juri itu berbeda. Jadi perlu dilakukan lagi perbaikan karya sesuai dengan tema yang diminta untuk tahun ini. Ya.
Kemudian pertanyaan dari Suka-Suka Sinto. Untuk kode registrasi sekolah apa harus meminta ke dinas pendidikan setempat? Nah, jadi sekali lagi kami ingatkan. Jadi yang pertama, bahwa yang didaftarkan ke Pusat Prestasi Nasional itu adalah perwakilan dari tiap kabupaten kota. Jadi Dinas Pendidikan silakan melakukan seleksi terlebih dahulu. Untuk FLS 2N, itu yang didaftarkan adalah 2 peserta atau 2 tim untuk tiap cabang lomba. Untuk O2SN, untuk pencak silat itu adalah 3 putra dan 3 putri. Kemudian untuk karate 2 putra dan 2 putri. Jadi Dinas Pendidikan nanti akan memberikan kode registrasi kepada sekolah yang telah menjadi juara yang sesuai dengan ketentuan pada Juknis. Itu dia ya. Nanti dari Dinas Pendidikan yang akan memberikan ke sekolah. Oke. Pertanyaan yang keempat dari Ardi Rudin. Izin bertanya, untuk registrasi lomba berkelompok untuk FLS 2N, tapi siswanya berbeda sekolah, apakah boleh? Nah, untuk FLS 2N, boleh dibaca lagi juknisnya yang ada di laman Pusat Prestasi Nasional. Jadi untuk lomba berkelompok untuk FLS 2N itu harus dari sekolah yang sama. Ya, menjadi mohon perhatian dari Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan. Pada saat melakukan seleksi, itu untuk lomba berkelompok itu harus berasal dari sekolah yang sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Untuk musik pantomim harus murni diambil dari Puspresnas atau boleh mix? Untuk musik pantomim itu harus, maksudnya dari Pak Rizwan, untuk musik pantomim harus murni diambil. Nah, untuk musik pantomim itu sudah ada ketentuannya di dalam Juknis, boleh dibaca lagi supaya lebih jelas. Nah, untuk musik pantomim itu boleh membuat sendiri, jadi boleh karya sendiri dan pastikan tidak melanggar copyright. Ini penting ya. Jadi pastikan musik pantomim itu tidak melanggar copyright. Nah, kemudian pertanyaan dari Disnawati Tambah. Untuk lomba menyanyi, apakah ditentukan nadanya untuk nada dasarnya? Nah, untuk Lisnawati, nada dasarnya sudah ditentukan, jadi sudah ada partitur di dalam laman Pusat Prestasi Nasional, dan juga sudah ada ketentuan nadanya di dalam Juknis, jadi boleh dibaca. Ya. Kemudian, pertanyaan dari Guru Daring Indonesia. Apakah boleh siswa kelas 7 tahun ajaran 2022-2023 untuk mendaftar? Nah, jadi kami sampaikan untuk pendaftaran itu dimulai dari untuk kelas 7 dan kelas 8, tapi tahun ajarannya 2021-2022. Karena untuk mulai pendaftarannya saat ini, kan belum mulai untuk penerimaan peserta untuk siswa baru. Nah, jadi untuk peserta FLS 2N, kami sampaikan itu hanya 2 tim atau 2 peserta untuk tiap kabupaten kota dan juga untuk O2SN. Nah, untuk O2SN itu ada ketentuan usia, boleh dibaca juga di Juknis. Kemudian, pertanyaan dari Rifai Abdullah. Untuk pertanyaan dari Rifai Abdullah, izin bertanya, untuk pelatih O2SN, tiap anak apakah harus satu nama pelatih? Misal satu sekolah 2 anak yang mengikuti, apakah pelatihnya boleh sama? Boleh beda. Nah, boleh untuk satu anak, apabila ada 2 anak pada satu sekolah untuk lomba O2SN, pelatihnya boleh sama, boleh beda, dan dibuktikan dengan surat tugas dari Dinas Pendidikan. Kemudian pertanyaannya dari Puji Ardianti,
jika yang diberi nomor registrasi hanya menjadi perwakilan ke provinsi, bagaimana cara kami mendapatkan iringan musiknya? Padahal iringan musiknya harus dari FLS 2N. Sepertinya ini lomba menyanyi ya. Nah, untuk Puji, jadi untuk iringan musiknya, iringan musik sudah ada di laman Pusat Prestasi Nasional. Jadi boleh dicek dulu di laman Pusat Prestasi Nasional. Kami juga sudah mengupload ke laman YouTube Pusat Prestasi Nasional. Jadi boleh dicek di sana ya, di laman sana. Kemudian ada pertanyaan dari Penny Sarianti. Mohon dijelaskan durasi video untuk lomba FLS 2N dan O2SN. Nah, durasi video yang diminta untuk tiap cabang lomba itu ada ketentuannya masing-masing. Jadi, untuk Penny dan teman-teman semua, boleh mengecek di Juknis, baik itu untuk Juknis FLS 2N dan juga untuk Juknis O2SN. Jadi sudah ada ketentuannya, supaya tidak salah, mohon disimak kembali Juknisnya, ya. Nah, ada pertanyaan lagi, boleh teman-teman semua, boleh dari Dinas Pendidikan, boleh disampaikan pertanyaan di kolom chat. Oke, ada pertanyaan lagi dari Fadilah Ardianti. Oke, kontak person untuk narahubungnya. Nah, teman-teman, untuk admin kita ada 3 nomor admin. Jadi apabila ada kendala, pertanyaan itu boleh langsung disampaikan ke nomor admin. Tapi hanya melalui WhatsApp chat saja. Nah, nomor adminnya sudah ada di dalam Juknis dan juga sudah ada di deskripsi YouTube. Jadi boleh dibuka dulu deskripsi YouTube-nya dan juga sudah dicantumkan di Juknis. Kemudian untuk Riza Sylvia Pahlavi, pada web Puspresnas belum ada portal langsung untuk lomba desain poster. Nah, jadi untuk Riza Sylvia Pahlavi, apabila dari sekolah, ini dari sekolah, jadi yang pertama, dinas itu kan akan melakukan seleksi terlebih dahulu untuk menentukan untuk lomba poster berarti 2 orang peserta terbaik yang akan mewakili kabupaten kota. Setelah ditentukan oleh dinas, nanti dinas akan memberikan kode registrasi kepada sekolah tersebut untuk melakukan registrasi ke laman Pusat Prestasi Nasional. Nah, setelah itu, untuk Rija silakan mempersiapkan bahan untuk lomba desain poster sesuai dengan ketentuan Juknis. Kemudian hasil lombanya, filenya itu dikirimkan ke laman Pusat Prestasi Nasional. Tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Angga mengenai teknis mengunggah karyanya. Nah, dari Frans Surya, Kak, ada lomba badminton tidak untuk O2SN? Nah, untuk tahun ini, Frans Surya, jadi untuk O2SN hanya membuka cabang lomba pencak silat dan karate. Semoga untuk tahun depan kita bisa membuka lebih banyak cabang lomba lagi. Nah, kemudian ada dari Chris Erik Efrata Singer. Untuk lomba FLS 2N, untuk cabang lomba solo vokal, ada pilihan lagu yang sama dengan tahun lalu. Apakah boleh menggunakan iringan tahun lalu? Jadi untuk Chris Erik, jadi untuk tahun ini kita ada update untuk iringan, jadi gunakanlah iringan yang sudah kami sediakan untuk tahun ini. Iringannya bisa dilihat di laman YouTube Pusat Prestasi Nasional, itu dia ya. Jadi sudah kami upload, silakan untuk Chris Erik menggunakan iringan yang sudah kami siapkan. Nah, dari Dinas Pendidikan adakah pertanyaan? Boleh disampaikan lewat chat YouTube. Untuk Dinas Pendidikan, jadi untuk Dinas Pendidikan, silakan login ke laman FLS 2N, ke laman O2SN.
kemudian diklik kode registrasinya. Nah, kode registrasi tersebut nanti yang akan kita Bapak dan Ibu share ke sekolah-sekolah yang telah ditentukan sebagai perwakilan kabupaten kota untuk tiap cabang lomba. Nah, ada pertanyaan dari Antoni Girsang. Untuk seleksi FLS 2N cabang lomba menyanyi tunggal di tingkat kabupaten kota, nah, apakah melalui 2 babak penyisihan dan final atau hanya 1 babak? Nah, jadi apabila Antoni Girsang terpilih sebagai perwakilan dari kabupaten kota untuk mewakili cabang lomba menyanyi tunggal, maka yang dikirim ke kami itu hanya babak penyisihan saja, ya. Jadi silakan dibaca panduan teknisnya terkait dengan babak penyisihan. Kemudian ada pertanyaan dari Hilarius Rizky. Untuk karate tingkat kabupaten kota, adakah ketentuan kata yang digunakan? Nah, untuk Hilarius sudah ada, apabila nanti, kan tadi Dinas Pendidikan melakukan seleksi terlebih dahulu ya, apabila Hilarius terpilih sebagai perwakilan dari kabupaten kota, itu sudah ada ketentuan katanya. Jadi silahkan dicek, ketentuan kata untuk babak penyisihan itu sudah ada di dalam petunjuk teknis. Jadi boleh dibaca lagi petunjuk teknisnya. Nah, bagaimana, ada pertanyaan lagi? Sepertinya masih sangat banyak dari chat YouTube. Boleh silakan disampaikan. Nah, sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu dari sekolah, dari Dinas Pendidikan dan adik-adik semua, itu boleh mendownload panduan teknis, itu sudah ada dipin oleh Pusat Prestasi Nasional, itu sudah ada linknya. Sudah ada di dalamnya laman registrasi, kemudian laman petunjuk teknis, kemudian laman berkas-berkas yang diperlukan, kemudian lagi ada laman musik pengiringnya juga sudah ada, ya. Jadi tinggal dibuka link yang telah kami pin. Nah, ada lagi pertanyaan, silakan sebelum kita tutup sesi untuk sosialisasi ini. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Jadi kami sampaikan kembali untuk Dinas Pendidikan untuk segera menseleksi untuk FLS 2N dan juga untuk O2SN sebagai perwakilan kabupaten kota. Untuk FLS 2N, registrasi kepada Pusat Prestasi Nasional itu paling lama dilakukan tanggal 1 Agustus tahun 2022. Untuk O2SN, registrasi paling lama dilakukan, registrasi dan upload, itu paling lama dilakukan tanggal 10 Juli tahun 2022. Jadi mohon dari Dinas Pendidikan, jangan sampai terlambat untuk meregistrasikan pesertanya dan juga mengupload karyanya. Sekali lagi kami sampaikan, untuk O2SN itu tanggal 10 Juli, dan untuk FLS 2N itu tanggal 1 Agustus. Oke. Ada pertanyaan dari Ardi Rudin. Dinas belum mendapat kode registrasi. Oke. Untuk Ardi Rudin, Bapak Ardi Rudin dari Dinas Pendidikan, untuk mendapatkan kode registrasi, jadi yang pertama adalah Dinas Pendidikan silakan login dulu ke laman O2SN dan laman FLS 2N, kemudian diklik kode registrasi. Nah, di dalam menu itu sudah ada kode praregistrasi yang akan diberikan ke sekolah. Apabila ada kendala dari Dinas Pendidikan untuk login ke dalam laman O2SN dan laman FLS 2N, mohon dari Dinas Pendidikan segera menghubungi nomor admin. Tuh. Kemudian lagi ada pertanyaan, untuk Sukalirik, apakah ada technical meeting untuk masing-masing cabang lomba? Untuk babak penyisihan tidak ada technical meeting ya, karena sudah ada di dalam juknis. Itu tinggal dibaca panduan juknisnya. Kemudian, oke. Ada yang bertanya terkait dengan supaya saya mengulangi lagi untuk batas pendaftarannya. Untuk pendaftaran FLS 2N saat ini sudah dibuka. Jadi silakan Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan terlebih dahulu melakukan seleksi tingkat kabupaten kota untuk menentukan 2 tim atau 2 peserta terbaik sebagai perwakilan kabupaten kota. Nah,
Apabila sudah dilakukan seleksi, itu silakan melakukan pendaftaran dan upload karya paling lama tanggal 1 Agustus untuk FLS 2N. Kemudian untuk O2SN paling lama tanggal 10 Juli. Itu dia ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk O2SN itu paling lama tanggal 10 Juli. Kemudian pertanyaan dari Ade Gusti Cahayu Damar, untuk proses seleksi dinas kabupaten kota apakah juga daring? Nah, untuk seleksi dinas kabupaten kota itu kami persilakan dilakukan oleh dinas masing-masing. Jadi dinas kabupaten kota silakan melakukan seleksi apakah daring atau luring, itu disesuaikan dengan kapasitas oleh dinas pendidikan tergantung dengan anggaran dan SDM yang dimiliki. Namun jangan lupa untuk berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat. Kemudian pertanyaan dari Kang Gandhi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahyang. Apakah penyisihan O2SN langsung berkompetisi tingkat nasional? Oke. Untuk dari Dinas Pendidikan Kepahyang, untuk O2SN, sekali lagi silakan melakukan seleksi terlebih dahulu untuk menentukan peserta perwakilan tiap kabupaten kota. Untuk pencak silat sebanyak 3 pria, 3 wanita, dan untuk karate sebanyak 2 pria, 2 wanita. Kemudian melakukan registrasi. Nanti kami akan melakukan seleksi untuk maju ke tingkat nasional. Nah, sepertinya ini pertanyaan yang terakhir saya jawab. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu dan teman-teman dari sekolah, untuk petunjuk teknis laman registrasi itu sudah ada di laman Pusat Prestasi Nasional. Jadi boleh mengunjungi laman kami di Pusat Prestasi Nasional. Kemudian bahan-bahan untuk musik iringan juga sudah kami upload di laman YouTube Pusat Prestasi Nasional. Nah, informasi-informasi terbaru untuk seputar lomba di Pusat Prestasi Nasional nanti kami akan sampaikan pada Instagram kami. Jadi Instagram Puspresnas. Jadi teman-teman semua boleh memfollow Instagram Puspresnas. Jadi informasi terbaru terkait dengan lomba, kompetisi, dan festival nanti kami akan sampaikan pada Instagram tersebut. Nah, demikian untuk sesi sosialisasi aplikasi registrasi untuk O2SN dan untuk FLS 2N. Jadi mohon teman-teman semua membaca petunjuk teknis agar tidak ada kesalahan pada materi atau karya yang disampaikan nanti ke kami. Nah, demikian untuk sosialisasi hari ini. Sampai bertemu lagi pada sosialisasi yang akan datang. Dan selamat pagi.